Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdanillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Sudarto, dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Cabang Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Rusianto, pengawas SMK di Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Camat Songgon, Pak Tanto, alhamdulillah menyempatkan hadir. Yang sebenarnya hari ini juga ada undangan paripurna. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Nurut Taqwa, Ketua Yayasan bersama keluarga yang lain. Yang saya hormati Ketua Komite SMK Nurut Taqwa, Bapak Ibu Kepala SMP, MTS baik negeri maupun swasta. Terima kasih sudah berkenan untuk menyediakan waktu hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Diniyah, Dewan Guru Madrasah Diniyah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga wali murid serta anak-anakku, siswa-siswi SMK Nurut Taqwa yang hari ini akan diwisuda, yang tentu ini adalah merupakan hari yang istimewa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Syukur alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang tentu hadir kita semua tersemat doa baik dari Bapak Ibu Dewan Guru, baik dari tamu undangan, dan khususnya dari Bapak Ibu wali murid. Tersemat doa mudah-mudahan anak-anakku yang akan diwisuda mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan ilmunya berguna di masyarakat, menjadi tumpuan hidup kelak di hari yang akan datang. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, bahwa di SMK Nurut Taqwa ini adalah salah satu SMK berbasis pondok pesantren, di mana SMK berbasis pondok pesantren tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga bagaimana mengandalkan spiritual. Karena sesungguhnya sukses pendidikan itu bukanlah ukuran bagaimana pintar otaknya saja, bukan hanya sekedar mengandalkan kecerdasan otak semata, tapi bagaimana juga mengandalkan kecerdasan hati kita. Maka kalau kemudian kalian tahu dan sering membaca, termasuk yang kalian nyanyikan dalam Mars Yayasan Nurut Taqwa, ada semangat berpikir luas, berhati cerdas, berjiwa kualitas. Apa itu berpikir luas? Kita harus think global, berpikir global. Karena tantangan masa depan, tantangan hari ini, kita dihadapkan pada era digitalisasi. Kita dihadapkan pada suasana di mana kita bisa membuka pintu dunia dengan digital. Kalau kita pengen tahu kondisi negara manapun, kita tinggal klik, tinggal Google, semuanya akan terbuka. Maka apa yang harus kita bangun? Responsif. Maka berpikir luas itu menjadi satu dasar, menjadi moto di Yayasan Nurut Taqwa. Berhati cerdas dalam arti bagaimana kita punya hati-hati, punya hati yang bersih, jiwa yang bersih. Karena ukuran hati yang cerdas itu akan menjadikan pola pikir, menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang berperilaku benar. Maka dalam konteks saya membangun doktrin kepada anak-anak siswa, kepada santri Nurut Taqwa, siswa Nurut Taqwa, harus apa? Harus apa?
Yang keras biar orang tua kalian dengar. Harus apa? Singkatannya dulu. Harus apa? Harus PKB. Di sini harus PKB semua. Bapak Ibu sekalian, santri Nurut Taqwa harus PKB. Tapi jangan disalahkan, saya ini politisi ya. Tapi saya tidak pernah mencampur adukan urusan politik dengan urusan pendidikan. Urusan politik itu urusan kuantitas. Urusan politik itu urusan kompromi. Sementara urusan pendidikan itu urusan kualitas dan urusan teladan. Ini tidak bisa dicampur aduk. Saya hanya mau kompromi kalau urusan biaya, Pak. Jadi kalau ada orang tuanya tidak mampu membiayai, mesti ke rumah. Apalagi tim saya sudah tinggal WA saja. Pak, ijazah saya, anak saya masih di sana. Pak, saya tidak punya, belum bayar. Ya sudah, lanjut. Kenapa? Saya berpikir anak-anak yang di sini ini bukan anak-anak orang kaya, Pak. Tidak ada anaknya orang kaya. Tidak ada anaknya pejabat sekolah di Nurut Taqwa. Tapi jangan anggap remeh karena siswa-siswi SMK Nurut Taqwa mampu mengukir prestasi di tengah-tengah Kabupaten Banyuwangi, dan itu sudah terbukti. Banyak prestasi yang kita raih. Maka di SMK Nurut Taqwa ini hanya ada dua pilihan kalau tidak serius belajar. Hanya ada dua pilihan kalau tidak serius belajar. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Tidak naik. Yang kedua, dikeluarkan. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Saya berpikir di sini ada jerih payah keringat orang tua yang pekerjaannya susah. Maka ukurannya bagaimana membahagiakan kedua orang tua kalian harus sukses dengan pendidikan. Jangan pernah berpikir anaknya orang hebat mesti tidak hebat, belum tentu. Jangan pernah berpikir anaknya pejabat pasti jadi pejabat. Anaknya orang pintar pasti jadi pintar. Anaknya kiai pasti jadi kiai, tidak. Maka semua tergantung ikhtiar orang tua dan anaknya harus bersatu. Harus sama-sama orang tuanya memainkan peran, anaknya juga memainkan peran. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Yang awal kalian mendaftar, angkatan berapa ini? 2000 berapa awal mendaftar? 2021 teman-teman kalian seangkatan totalnya ada 415. Hari ini yang diwisuda ada 368. Maka hilang 50 lebih. Kemana? Mereka tidak serius. Maka saya katakan, kalau ada yang pindahan dari Nurut Taqwa, bukan mereka tidak kerasan di sini, bukan mereka tidak puas dengan layanan di sini, mereka anak-anak yang tidak siap serius sekolah di SMK Nurut Taqwa, sehingga kita keluarkan atau kita pindah sekolahkan. Paham ya? Maka saya minta kepada Bapak Ibu wali murid, termasuk anak-anakku yang hari ini wisuda, saya minta tolong cari gantinya. Siap apa tidak? Siap? Minimal satu saja kalian bawa saudara, tetangga, kerabat. Insya Allah SMK Nurut Taqwa semakin besar. Hari ini siswa kita sudah ada 1000. Berapa Pak Nasir? Pak Nasir? 1000 berapa siswa kita? 1150. Dan SMK ini usianya masih 10 tahun. Masih kalah jauh dengan sekolah-sekolah swasta sekitar kita. PGRI itu usianya 40 tahunan. Kita masih 10 tahun. Alhamdulillah bisa menyaingi sekolah-sekolah di sekitar kita. Tepuk tangan untuk SMK Nurut Taqwa. Dan tahun kemarin SMK Nurut Taqwa adalah satu-satunya SMK swasta yang mendapatkan siswa terbanyak di Kabupaten Banyuwangi. Kenapa? Alhamdulillah, komitmen kita tetap kita jalankan. Apa itu? Selama kita mendirikan lembaga ini, awalnya pondok pesantren, kemudian SMK Nurut Taqwa, anak yatim kita gratiskan. Gratis biaya pendidikan, gratis seragam, termasuk anak yang tidak mampu. Saya tidak pernah menghitung. Kemarin saya coba ngitung berapa kira-kira kalau diuangkan. Ternyata nilainya besar juga 1 tahun. Berapa? 1.376.000.000.
dalam 1 tahun angkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Berarti kalau 2 tahun sudah 2 miliar. Maka saya sampaikan di beberapa kesempatan, jangan pernah putus sekolah gara-gara faktor biaya. SMK Nurul Taqwa siap membantu meringankan beban biaya pendidikan yang mau mondok maupun yang mau sekolah. Di pondok anak-anak yatim juga gratis biaya pondoknya, gratis biaya makannya. Kenapa? Kalau pondok masih swadaya, Pak. Tapi kalau di SMK ini sudah ada bantuan pemerintah yang nilainya luar biasa. Bantuan pemerintah ada bos 1 siswa ini berapa, Pak? 1.600.000, 1.500.000, 1.500.000. Maka saya sampaikan tidak ada kata tidak ada kata putus sekolah, karena semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah dan Nurul Taqwa juga siap membantu mensukseskan program pemerintah belajar bagaimana tuntas belajar 12 tahun. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan pesan kepada anak-anakku sekalian bahwa kalian tidak serta-merta sebesar ini, tidak serta-merta sedewasa ini, tidak serta-merta sepintar ini, dan tidak serta-merta sebahagia hari ini. Maka yang kalian rasakan hari ini tidak lepas dari jerih payah orang tua kalian, juga tidak lepas dari jerih payah guru-guru kalian. Maka kata kuncinya, jika ingin berkah hidupmu, maka jangan pernah lupakan jasa-jasa orang tuamu. Jika kamu ingin berkah menapaki hidupmu, maka berbaktilah kepada orang tuamu. Dan yang kedua, jika kamu ingin berkah ilmumu, maka berbakti kepada guru-gurumu. Maka kalian bisa sampai ke titik ini tidak lepas dari jasa orang tua yang bersusah payah mencari nafkah, mencari biaya untuk pendidikan kalian. Kalian sampai tuntas hari ini tidak lepas dari jasa para guru-guru kalian yang bisa mengantarkan sampai ke titik ini. Alhamdulillah SMK Nurul Taqwa sudah 1 tahun yang lalu kita membuka dua jurusan baru. Pertama jurusan perhotelan dan yang kedua adalah jurusan tata boga. Maka 2 jurusan ini tentu menjadi satu terobosan baru bagi SMK Nurul Taqwa untuk menangkap peluang kebutuhan masyarakat kita. Karena di Banyuwangi juga sekarang banyak berdiri hotel-hotel berbintang. Tentu di situ juga dibutuhkan tenaga-tenaga yang siap pakai. Maka saya bangga tahun ini anak-anak kita sudah diterima di dunia industri. Ada sekitar 30-an tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah, yang tentu itu menjadi track baik bagi lulusan tahun ini, yang mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa diikuti lebih banyak angkatan lulusan SMK Nurul Taqwa yang sudah siap kerja diterima di dunia industri maupun dunia usaha. Maka tidak salah kalau kemudian saya buat moto terampil dalam bekerja, mandiri dalam usaha, ibadah tujuan utama. Jadi di SMK itu dicetak bagaimana terampil dalam bekerja tujuannya. Karena tidak hanya urusan materi, tapi juga bagaimana urusan-urusan yang sifatnya secara keterampilan diterapkan dengan baik. Terampil dalam mandiri dalam usaha. Mandiri dalam usaha, kalau tidak siap menjadi karyawan, bagaimana menjadi entrepreneur, menyiapkan lapangan pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, saya berharap kalian harus berubah, harus bergerak, karena setiap hidup itu harus kita, kalau hidup itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak namanya apa? Kalau tidak bergerak namanya mati. Hidup itu harus bergerak. Setiap sesuatu yang bergerak pasti diawali dengan sesuatu yang awal, dan sesuatu yang awal pasti akan ada akhir. Maka tentu saya berharap dengan stat kalian lulus ini, saya berharap mudah-mudahan ilmu kalian bisa berguna, bisa diaplikasikan sesuai dengan kompetensi bidang yang dimiliki masing-masing. Dan saya juga titip kepada Bapak Ibu wali murid,
untuk bagaimana bisa mendoakan anak-anaknya agar supaya kesuksesan selalu menyelimuti dalam hidupnya. Karena apa? Doa orang tua itu seperti halnya kilat. Makanya kalian jika ingin sukses dalam hidup maka berbakti kepada orang tua. Karena orang tua kita bisa seperti ini, maka saya berharap sesukses apapun kalian nanti jangan pernah lupakan jasa orang tua, termasuk juga guru-guru kalian. Oleh karena itu dalam urusan mendidik, karena kita ini adalah lingkungan pendidikan, pendidikan itu bagaimana bisa merubah pola pikir, pendidikan itu merubah yang tidak baik menjadi baik, sehingga harapan saya Nurut Taqwa semakin maju, Nurut Taqwa semakin bisa memberikan keteduhan, memberikan warna khususnya di dunia pendidikan. Dan terakhir saya ingin SMK Nurul Taqwa tahun ini mudah-mudahan bisa mendirikan perguruan tinggi. Ini cita-cita saya. Ini Stikom hadir ya, dari Stikom. Ya, kalau yang tidak mau kuliah di UT, karena saya ini beberapa tahun yang lalu sudah komunikasi, bahkan Menteri Pendidikan juga pernah ajak ke sini. Saya sudah ngadep ke Dirjen urusan perguruan tinggi, tapi Allah masih belum menakdirkan. Saya punya mimpi ingin punya perguruan tinggi secara mandiri, tapi karena masih belum bisa terkait dengan SDM, maka hari ini saya menggandeng dengan perguruan tinggi negeri, yakni universitas terbuka, yang kita tahun ini sudah siap untuk menampung calon-calon mahasiswa, utamanya lulusan dari SMK Nurul Taqwa. Jika tidak ke situ, bisa ke Sitikom, kira-kira begitu. Karena rata-rata guru TKJ yang di sini rata-rata dari Stikom. Bapak sekalian yang saya hormati, kiranya itu. Dan terakhir saya titip ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid dan tamu undangan, khususnya para bapak ibu kepala SMP, MTS negeri maupun swasta, saya titip bantu SMK Nurul Taqwa. Insya Allah kalau jenengan niatnya bantu anak masuk ke sini, tidak rugi, karena kami serius mendidik. Kami tidak cari untung dalam urusan pendidikan ini, Pak. Serius, Pak Kadis, ya, dari pendidikan. Jadi lembaga ini bukan dalam rangka cari untung, karena memang saya mendirikan bersama keluarga, mendirikan lembaga ini tujuannya bagaimana bisa membantu meringankan beban biaya pendidikan, khususnya anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim. Maka saya berharap bantuan dari stakeholder terkait dengan bagaimana mendukung program pendidikan di Nurul Taqwa ini mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan visi misi Yayasan Nurul Taqwa. Alhamdulillah kita tidak pernah membebani uang gedung selama ini, Pak. Tidak pernah membebani uang gedung, termasuk gedung di sini tahu-tahu ada, tahu-tahu berdiri, tahu-tahu kemudian bisa ditempati. Semuanya saya tidak pernah membebankan kepada Bapak Ibu wali murid. Ada enggak Bapak Ibu wali murid, saya tanya, SMK Nurul Taqwa pernah minta uang gedung? Bapak Ibu wali murid, pernah enggak ada bayar uang gedung? Hah? Enggak pernah. Kenapa? Kayak saya sadar di sini ini rata-rata menengah ke bawah. Urusan bayar bulanan saja kadang masih nunggak-nunggak, apalagi dibebani dengan uang gedung yang nilainya jutaan rupiah, tentu akan sangat memberatkan. Maka sekali lagi harapan saya, mohon dibantu, mohon didoakan, mudah-mudahan target PBDB tahun ini bisa tercapai. Mudah-mudahan santri Nurul Taqwa, target santri Nurul Taqwa juga bisa tercapai, sehingga kita semua bersama-sama dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi generasi masa depan. Saya rasa itu, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.